Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Create Up bersama saya Prisa Sampudatu dan rekan saya. Wiki Adrian, kami kali ini akan bahas mengenai desain prototipe produk lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Faris Tama Aryasa, beliau adalah Chief Executive Officer dari Katalis. Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah baik, apa kabar Mas Wiki, Mbak Prisa? Kabar yang luar biasa Mas Faris. Boleh dong share dulu Katalis ini apa sih? Oke, pada dasarnya kami itu bisa dibilang barulah startup yang bergerak di dalam bisnis pengembangan R&D services terhadap motor listrik. Jadi kami memberikan solusi-solusi ke EV brand di luar sana apabila ingin membuat motor listrik dari ground out building sampai mass production bisa di kami. Singkatnya seperti itulah. Baik, untuk berbagai macam ide usaha berkaitan dengan motor listrik, mau mengembangkan motor listriknya, research and development-nya bisa menggunakan platform Katalis begitu ya, ada tempat workshopnya dan lain-lain gitu ya? Betul, betul. Kami juga menyediakan people-nya, workshop-nya maupun co-manufaktur kami ada di MM 2100 gitu, ada co-manufaktur kami juga. Oke, dalam merealisasikan ide untuk membuat produk, apa saja sih sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh seorang founder bisnis khususnya untuk sektor motor listrik ini, Mas Faris? Oke, kalau motor listrik sih alhamdulillah pada umumnya kan sangat digalakkan oleh pemerintah dan saya rasa pelan-pelan juga masyarakat mulai mengetahui. Cuman dua yang paling dekat di hati kita mungkin satu melihat bisnis model yang sesuai atau dapat divalidasi karena kan R&D ini belum menjadi hal yang lazim sebenarnya umumnya di Indonesia gitu, apalagi untuk sektor otomotif. Sehingga kadang-kadang masih ada keraguan gitu apakah benar nih orang Indonesia bisa melakukan produk atau servis yang diberikan sudah layak atau pantas ataupun bisa diterima di transportasi misalkan untuk klien kami. Lalu yang kedua mungkin tantangan keduanya adalah finding the right team ya. Jadi talenta itu kan sangat penting di industri ini. Kami percaya khususnya di R&D bahwa our biggest asset itu ya talent-talent ini gitu. Potensinya kami rasa sebenarnya cukup besar baik dalam di luar negeri karena di R&D ini planning is one thing gitu sebenarnya. Cuman yang lebih penting daripada sebuah plan adalah eksekusinya dan eksekusi itu baru bisa berhasil kalau menjadi satu kesatuan tim lah ya gitu. Jadi dua hal itu sih yang paling dekat di kami. Oke, seberapa penting sih Mas conceptualizing design dan juga engineering sebelum melakukan manufacturing sebuah produk? Oke, saya rasa itu hal yang perlu disadari begitu pentingnya karena apa? Saat kita perlu tahu kebutuhan klien seperti apa, kami akhirnya bisa membantu mereka secara lebih tepat guna gitu. Seperti apa sih gaya pasar yang mereka tuju. Terus kami tahu kan sebenarnya investasi yang dilakukan oleh klien kami itu cukup besar baik di internalnya mereka maupun mengembangkan produk ini. Maka atas tujuan mulia itu harusnya kami juga punya kewajiban kan untuk dapat memberikan yang terbaik buat mereka yang kemudian bisa mengidentifikasi atau memitigasi potensi-potensi masalah yang bisa muncul sama pengerjaan. Dan terakhir mungkin sesimpel mencoba mengestimasi kebutuhan mereka supaya cost mereka teroptimisasi secara tepat tanpa mengorbankan kebutuhan pasar, klien, keamanan, kenyamanan, performance, dan lain-lainnya. Oke, ini kalau dilihat dari gambar yang kita saksikan di layar adalah motor listrik sendiri yang diproduksi oleh Katalis ya, namanya kalau nggak salah CATS betul ya? Namanya Spacebar waktu itu, iya itu pertama kali. Itu pertama kali itu sebenarnya waktu ada beberapa dua motor yang pernah kami launching itu ngikut yang namanya awarding lah Mas waktu itu. Nah, alhamdulillah kita menang di award itu baru pertama kali lah awal-awal kita berdiri. Oke, berarti sejauh ini spesifikasi layanan research and development-nya hanya untuk kendaraan bermotor saja ya yang berbasis listrik gitu, belum ada layanan research and development untuk produk lain? Belum, saat ini memang fokus kami di R&D karena kan sebenarnya R&D ini cakupannya cukup luas ya Mas Mbak gitu, sehingga kami berharap kami terus karena kita masih baru juga dan sebenarnya kan R&D kan prosesnya panjang, kami nggak henti-hentinya sih melakukan inovasi, pembelajaran, apalagi di motor listrik yang terbilang baru dan otomotif yang terbilang baru juga di Indonesia. Oke, lantas seperti apa Anda katakan tadi ya bahwa prosesnya berjalan cukup panjang, idenya gitu ya hingga menjadi ke proses produksinya.
Iya betul. Kalau idenya memang cukup panjang. Setiap divisi sebenarnya saling komunikasi. Kita ada satu divisi namanya Imagineering. Nah penyebutnya Imagineering kita ambil dari Disney sebenarnya. Ada Imagine sama Engineering. Itu dua hal yang seharusnya saling ngobrol karena satu kaidah dan kaidah lainnya saling membantu begitu. Kita mesti lihat seperti apa dari stylingnya, mood boardnya seperti apa, dari sisi antropometrinya seperti apa, sampai kepada CMF atau color material finishing shape nanti seperti apa. Lalu dari divisi engineering nanti akan melihat keputusan atas speknya dan sesuai melihat juga apakah ada kaidah fabrikasi yang tidak mungkin dilakukan nih, bagaimana konsinyasinya, gimana konsolidasinya antara divisi ini, karena mereka harus melihat ini safety nggak, ini reliable nggak, ergonometrinya seperti apa, geometrinya, dan lain-lain. Nanti kalau saya nyebut kata-katanya jadi makin alien bahasanya, makin bikin orang ngantuk sih Mbak. Tapi intinya ada kaidah-kaidah yang bisa dikembangkan dan dikomunikasikan antar divisi kami. Oke, artinya memang menjadi sebuah proses research and development yang komprehensif itu yang kemudian diperlukan sebelum melaunch produk otomotif, specifically motor listrik gitu ya, karena ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pengendaranya gitu. Oke, Betul. mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Haris, dan bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama Mas Faris Tama Aryasa, beliau adalah CEO dari Katalis. Jadi prosesnya kalau saya adalah seorang founder bisnis gitu ya, punya ide doang sama duit sih. Habis itu saya pengen bikin satu produk motor listrik, bisa langsung datang ke Katalis tanpa saya punya ide untuk desainnya gitu. Bisa langsung dibantu juga di situ ya. Bisa. Biasanya prosesnya kita kasih questionnaire, ngobrol, feasibility studies, lalu ngelihatlah apa sih tujuannya, mau bikin motor apa. Nanti insya Allah bisa kami layas bantu sampai dengan sisi regulasi dan segala macamnya lah. Itu sebenarnya Mas Faris dibuat dari nol atau dirakit atau bagaimana? Kalau dari kami memang dari garis tangan pertama itu orang Semarang Mbak. Jadi ada Mas Julius namanya, beliau memang S2-nya di Itali, fokusnya terhadap pengembangan motor, khususnya motor listrik gitu. Jadi memang kita percaya bahwa garis tangan pertama kita hadirkan di sini. Oke, sudah ada yang diproduksi massal? Nah, kalau yang diproduksi massal untuk klien kita nggak bisa nyebut nih Mbak, belum. Tapi karena kan terkait NDA ya mudah-mudahan lah dalam 1-2 tahun ini kalau dilihat di jalanan insya Allah ada yang dari Katalis. Oke, artinya memang sudah ada klien-klien yang sudah melalui workshop ataupun mungkin research and development bersama Katalis dan kayaknya most likely akan diproduksi massal gitu ya. Mungkin sekarang lagi proses aja kali ya. Harapannya begitu ya Biki ya, ke depan. Betul, betul. Bagaimana Mas Faris? Untuk kalau dari klien sih alhamdulillah kita saling belajar ya, kita membantu klien, kita juga belajar dari klien, tentunya works to ways. Ya alhamdulillah lah apresiasinya cukup besar, apalagi melihat bahwa oh ternyata Indonesia mampu kok buat transportasi ataupun otomotif ini itu sendiri gitu. Jadi saya rasa animonya cukup besar baik dari masyarakat maupun pemerintah. Oke, ini menarik sih, sebuah konsep bisnis yang diinisiasi oleh startup. Pola kerjasamanya antara klien dengan Katalis itu gimana? Ketika memang sudah selesai, terus kan memang ada kontribusi intelektual lah ya di situ, misalnya ada penentuan desain dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalau produknya sudah dijual massal gitu ya, nah itu ada persentase sharingnya nggak? Karena secara intelektual ataupun ideation desainnya gitu, ada tim dari Katalis yang berkontribusi. Atau masih digodok? Enggak, niatnya sih biasanya beda klien, beda kebutuhan dan beda agreement sih, Mas gitu. Tentunya basisnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi saling intinya menguntungkan lah ya. Saling menguntungkan, mana yang dirasa menguntungkan baik dari pihak klien maupun dari pihak kita, bisa berupa IP-nya kita share, bisa sepenuhnya dimiliki. Mas Faris, misalnya saya atau Wiki atau pemirsa di rumah tertarik nih untuk menjadi klien dari Katalis gitu ya, range-nya berapa sih? Untuk harga paling minim di angka berapa? Yang berbeda sih dibuat. Berbeda sih Mbak, karena kan sebenarnya rigorous otomotif itu panjang ya, dari sampai prototipe sampai misalkan mau perindustrialisasi Paling gitu. rendah selama ini kira-kira harganya di berapa? Ya kalau kami mungkin, nggak bisa ngomong ya, takut salah Mbak, sekitar Oke. Puluhan juta tapi ya?
Oh enggak, di atas lah Mbak, kira-kira. Yes, oke. Di atas. Tetap ini apa ya, menjadi satu tahap yang memang penting sekali dan banyak detailnya yang harus Betul, dipikirkan ya. betul. Safety kan, regulasi, safety dan segala macam harus kita ikuti kaidah engineering. Singkat, target Katalis ke depan apa? Mungkin secara visi gitu menggrafirkan Indonesia di peta dunia sebagai salah satu produsen atau keilmuan otomotif yang hakiki. Oke. Mungkin tesisnya kita pikir bahwa motorcycle Indonesia itu harusnya the holy grail of motorcycle. Betul. Target profit sudah tercapai tahun ini? Insya Allah Mbak, mudah-mudahan ya, belum selesai nih waktunya, panjang ya. Ya, dan Indonesia juga sebisa mungkin nggak cuma jadi market aja ya untuk motor ya, Betul. bisa juga jadi produsen. Betul. Baik, Mas terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Katalis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap, makasih Mbak Prisa, Mas Vicky. Oke. Wow, itu tadi udah dari startupnya. Tadi kita juga sempat ada informasi siswa kejuruan atau SMK ya. Oke, untuk bikin mobil listrik dan semoga ekosistemnya terus bertumbuh. Kita akan update pergerakan dari IHSG pemirsa dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG bergerak melemah 0,18%. Tapi kemudian yang update-nya adalah sejauh ini nampaknya IHSG melemah 0,46% di level 6.721. Saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Main, Dewa dan juga Koka. Kemudian juga top losers ada SGR, PCAR dan juga TBLA. Oke, ini posisinya masih akan terus berubah ya pemirsa sesuai dengan data yang Anda saksikan sampai penutupan perdagangan sesi pertama nanti. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.